warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira wa kafa lahu abadal mu'minuna khalisan da'iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, setelah memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan sudah subuh dan menjelang syuruk atau duha, waktu ini kita gunakan untuk sama-sama taklim. Semoga apa yang kita rangkaikan dengan kewajiban mahdoh ini menjadi penyempurna untuk kita memuliakan Ramadan ini dan sekaligus mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu siapa yang duduk sebelum fajar itu sebelum subuh ke masjid dan kemudian melaksanakan sholat subuh diikuti dengan zikir, taklim, tilawah dan lain sebagainya sampai dengan syuruk, nanti kita keluar masjid ini mendapatkan pahala 1 kali umroh. Alhamdulillah. Namanya al-muqsu fil masjid. Al-muqsu fil masjid karena belum bisa disebut iktikaf. Orang iktikaf itu minimal ada yang nyebut setengah hari lah. Dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore itu minimal. Yang lengkapnya iktikaf secara syar'i ya, dari jam 4 subuh masuk, nanti keluar jam 4 subuh lagi. Nah, itu baru iktikaf. Ditambah lagi lebih syar'i lagi, namanya iktikaf itu minimal 3 hari. Ya, kamu ini kan suka beristilah. Dikit-dikit bilangnya iktikaf, padahal cuma 2 jam. Makanya saya kasih nama. Itu belum iktikaf. Al-muqs saja. Mim kaf sa. Tulisannya itu al-muqsu. Berdiam diri sejenak. Sejenak itu kan belum sampai setengah hari. Karena kalau kamu udah setengah hari di masjid ini baru balik, berutuk bini kamu. Nah, makanya kita belum iktikaf. Belum iktikaf, masih al-muqs. Tapi al-muqs saja kok ganjarannya sebesar itu, apalagi iktikaf. Saya ini masih sangat mengagumi tokoh saya ini panutan saya betul. Abah Haji Ahmad Ramadan tiap tahun itu bisa, aku heran cara mensiasati itu. Nah, dia nggak banyak ngomong dan jarang berdakwah, tapi gerakannya itu nyata gitu. Silakan tanya Kang Mustawat. Kang Mustawat itu kades 2 kali gitu ya, dan pernah KPU juga 2 kali ya. Itu depan rumah itu, padahal dia nyebrang nelok sama Abah itu ya bisa saja gitu. Tapi selalu jarang berhasil teman-teman. Abidin nggak berhasil. Tapi Abah itu selalu berhasil. Malah kadang-kadang aku iktikaf ke Jawa ya. Nah, jadi izin betul dengan istri seminggu iktikaf di Jawa. Ah, yang begini nih yang perlu. Ya, kita ini ada orang Indonesia ya dengan modal yang pas-pasan beginilah ya. Kita yang iktikaf. Iktikaf itu minimal 3 hari, syukur 7 hari. Kalau bisa 10 hari. 10 hari di hari 10 hari terakhir. Saya omongkan di awal. Ini 10 hari pertama hampir habis ya. Habis apa sudah habis apa belum habis? Habis. Kalau kamu 12, 13, hah? Tambah habis sudah tenang ya. Untuk banyak dikerjain kemarin ya. Tahu berapa saya dikerjain? Isi, kamu masih ngopi. Ada benar. Baik ya, jadi masih ada kemungkinan waktu berpikir 17 hari ke depan
baca tidak aku iktikaf di akhir Ramadan itu dipikirkan. Tapi tema saya hari ini yang tertulis di jadwal itu, saya kan ikuti pakem itu ya. Siapa yang merugi di bulan puasa ini? Siapa yang sudah puasa tapi rugi gitu. Itu temanya. Nah, sehingga kemudian tema itu saya kembangkan menjadi satu langkah. Bagaimana caranya supaya tidak rugi? Karena memang yang merugi itu sudah ada jelas, hadisnya jelas. Dan mungkin oleh ustadz yang lain enggak pernah dibaca. Maka kemudian kita harus buat trik bagaimana caranya supaya tidak rugi. Sebelum saya masuk ke hadis-hadis itu, saya berikan satu gambaran. Kita ini manusia. Amat sangat wajar kalau kita setelah begawe itu minta dipuji. Iya, masih manusia kita ini. Begawe sesuatu pasti minta alam. Minta alam ya. Bahasa alam apa alam? Balem apa balam? Jadi ngerasa di karet, harganya naik gitu. Apa pada punya kebun balam kamu ini? Orang trans yang punya. Jadi Bapak Ibu, kita begawe rata-rata minta alam. Sah, siapa yang bilang gak sah? Persoalannya minta alam dari siapa? Kalau kita minta dipuji oleh Allah SWT setelah begawe, setelah beramal, setelah beribadah, sah. Karena Allah senang kalau ada hambanya beribadah, senang dipuji, dikasih predikat-predikat. Bukan hanya itu, kasih upah. Ya? Ada dapetan gitu. Pahalanya ini. Nah, jangan salah kamu minta alam. Jangan berharap pada manusia. Kamu uji anak muda sekarang baper baik. Tidak dapat apa-apa. Kalau minta sesuatu dari Allah saja, jelas. Nah, akhirnya begini. Coba hati-hati dikit kalau nak begawe. Ada gawean tidak diperintah kamu gawekan, minta apa? Aneh. Ada gawean tidak diperintahkan, tapi kamu gawekan. Siapa nyuruh? Bapak tadi pagi kan udah merasa itu nak dicor, dinaikkan ini. Tapi kan bukan kamu yang suruh. Masih kecil itu. Ya, baru rasanya ada orang yang langsung gitu. Berpikir cepat tanggap. Ya Bapak, kalau gawean saya enggak Bapak upaya. Saya kelas kok, semuanya saya, pasien saya, hidup Bapak sudah saya laksanakan. Misalnya ya, kita lambat gawekan, ada yang gawekan. Itu orang begawe tidak diperintah, tapi digawekan, kita alam. Nah, itu yang kadang-kadang orang nyebutnya bid'ah. Sesuatu nggak ada perintah digawekan. Ini minta pahala ya bisa. Nah, jadi kalau bisa tuh kita ini melakukan sesuatu yang memang ada perintahnya. Ya silakan minta dipuji, silakan minta upah dan sebagainya. Tapi sekali lagi bersihkan, jangan sampai ada trik-trik atau niatan-niatan minta dipuji manusia. Jangan campur adukan keikhlasanmu itu dengan riya. Orang cerdas adalah beramal dan ikhlas. Kalau beramal saja belum cerdas. Karena penentu amal ini diberi pahala adalah justru ikhlasnya. Saya ikhlas, tapi nggak kerjakan apa-apa. Salah. Nggak kerjakan apa-apa kok ikhlas. Amal dulu, ikhlas itu biasanya, maka pahalanya akan sempurna. Oleh sebab itu tipe manusia dalam soal ibadah puasa ini muncul tipe 3. 1 ibadatul khawas, 2 ibadatul ummal, 3 ibadatul riya. Nih, ibadatul khawas, ibadatul ummal, ibadatul riya. Ibadatul riya yaitu puasa tapi dipamer-pamerkan, tidak murni karena Allah. Dikit-dikit beludak. Apa sih? Puasa siapa yang tidak tahu
puasa. Dikit-dikit ludah. Padahal umpama ludah itu ditelan, enzimnya masih emang kesehatan gitu kan. Jangan banyak kehilangan cairan. Telan tidak apa-apa. Orang menelan ludah sendiri itu batal nggak puasanya? Saya jangan ngomong Pak Karim ini ngomong jorok. Tidak, ini bukan persoalan jorok. Kamu kan perlu belajar juga kan mana yang batalkan mana yang ya. Kalau ingin supaya badan masih agak segar, pegawainya jangan terlalu banyak keluar keringat kan begitu ya. Kurangkan cairan jadi kalau udah mulut mulai pahit, katanya asam lambung naik. Jadi nanti ada mahnya segala ini tuh. Nah, belum juga jadi batalkan membuat permen terus. Ini udah banyak kita amati dan umur kita ini memang sudah mulai ke situ. Ya, jadi ibadatul riya, minta dipuji manusia, itu nggak dapat apa-apa. Naik yang kedua, saya urutkan tadi kan ibadatul khawas, ibadatul umal, ibadatul riya. Yang ibadatul riya ini sudahlah, jangan. Mulailah kita beramal di kualitas, jangan dicampuri riya, yang ikhlas. Nah sekarang kita naik ke tingkat ibadatul umal. Apa ibadatul umal? Umal itu artinya pegawai, pekerja. Yang namanya pegawai atau pekerja itu pasti menunggu upah. Dan mungkin tidak. Kamu pinjam Pak, balik juga, walaupun lagi keluar kantor jam sekian masih balik ke kantor lagi. Kenapa? Ya aku belajar taat, aku belajar di sini disiplin, aku belajar ikuti aturan. Kalau tidak, ada juga ruginya. Aku ini kan umal, gitu. Aku ini kan pegawai, wajar pegawai seperti itu, loyal bahasanya. Karena mau minta upah itu, gaji itu kurang, ya. Absen sekian kali itu tidak kuat. Nah, itu kan bahasanya, betul? Itu wajar, manusiawi. Itu namanya ibadatul umal. Apa Pak kamu sholat? Ya kalau diakui sebagai hamba Allah, sholatku sempurna, ya mudah-mudahan masuk surga. Allah kan perlu dirayu. Dan Allah sudah merintahkan kalau mau begini akan dapat ini. Apa tahajud? Ingin dapat surga dan maqamah mahmudah. Boleh kamu tuh sederet data seperti itu kamu hafalin, tidak apa-apa. Izinnya kalau main-main ini ditambahin nih. Itu kan di kantor tidak apa-apa man. Ini kepala kantor ini beres ini cuma janji baik ternyata kateng. Nah itu kamu berharap pada manusia kan. Tapi ungkapan itu wajar. Nah sekarang ini kita Allah juga, karena Allah janjiin kita kemudian masuk tipe ibadatul umat, tidak apa-apa Pak. Jangan main ibadatul riya. Cuma namun baca kita masuk ibadatul khawas, ibadahnya orang istimewa. Ini loh, kualitas ibadahnya tinggi, ditambah ini, dipoles ini, dihias ini, lebih dari yang semestinya, boleh katakan begitu, berbeda dari orang lain dan tidak tampak riak sama sekali. Kemudian dia ini tidak sampai pada tingkat kita, sudah lebih dari kita. Ibaratnya kalau mau diungkapkan, woi rajinnya Pak ibadah gini, ya itu kan perintah Allah. Kita sekedar menjalankan perintah Allah. Jadi seandainya ditanya, Bapak gak ingin surga? Loh surga dan surga itu Allah. Gak akan minta. Ada yang lebih tinggi lagi. Kalau aku minta surga, oh saya beribadah kepadamu ini. Kalau aku minta surga, jangan kau kasih surga. Karena tugasku hanya ibadah, gak boleh minta kuncinya. Nah itu sudah tingkatan ibadatul khawas. Kira-kira di masjid ini siapa? Tipe yang nomor 1 ini. Umpama gak ada, ya kan masjid Al-Tohar. Kita bukan masjid dicetak untuk penghuninya para sufi-sufi, ahli fil sampah, belum sampai tingkat situ. Tidak apa-apa. Kita rata-rata di sini ada ibadatul kita pegawai dan minta alam, kita pegawai minta gajian, minta upah wajar. Upahnya puasa masuk royan.
Upahnya puasa itu Rayyan. Pintu Rayyan hanya khusus untuk orang yang puasa. Kalau sudah orang puasa masuk semua tutup. Yang tidak puasa nak marah-marah itu wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, kan saya itu kira-kira. Kalau nak dirukan surah Yasin yang disambut salamun qaulan mir rabbir rahim, kan yang manut-manut saja kan. Bahkan itu boleh suami istri. Bahkan kemarin Az-Zuhur saya tegaskan lagi di sini. Antum azwajukum udkhulul jannah. Kamu masuk surga, ya kamu dan istri-istri. Kalau perlu kita tafsiri waduriyah dan duriyah-duriyah. Semuanya kumpul kembali di surga di atas permadani hijau. Yang merah ini, yang hijau. Makanya kemudian berarti yang merah besok diganti ya. Bukan, makanya Madinah itu yang Raudhah itu di hijau. Karena ada gambaran di situ alal aral ikibun takiun, bercengkrama di atas permadani hijau yang indah. Identik permadani indah itu warna hijau. Itu bahasanya. Nah itu cita-cita kita yang terakhir. Siapapun cita-cita terakhir kita adalah bertemu kembali dengan sanak keluarga, anak-anak dunia dan cucu kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu ibadatul umat ya. Itu ibadatul umat. Dan dari Ramadan dapat. Saya tambahkan satu lagi. Upah Ramadan ini ngadirkan puasa dan Quran ini, dua-duanya bisa mensyafaati. Muqaddimah disampaikan oleh Ketua Takmir. Kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi insyaallah. Itu namanya syafaatul udhma. Yang lebih ngerti soal begini boleh tanyakan nanti sama Ustaz ya. Karena beliaunya yang memang di bidang itu. Atau Pak Saiful Asrori. Saiful Asrori bukan Sofyan Ansori. Agak mirip. Orang punya kekhasan sendiri-sendiri, punya mazia. Nah, kalau dia diimami mereka ini tenang, suaranya dep. Nah, jadi tidak. Kalau saya kan cempreng gitu, bayangin imami kan tidak enak ya. Tapi setelan kamu, salon kamu itu pas gitu, antara bass, treble, pas. Nah, itu makanya jangan dulu pergi, Pak. Kami masih rindu suara Bapak Imam di sini. Apalagi subuh. Masing-masing masjid punya hiasan sendiri-sendiri. Kalau di As-Sultan itu saya sebut Pak, benar, salut betul ya. Pak Razak, saya manggilnya Pak Razak. Teman haji kemarin 2019. Saya rupanya PGA-nya teman ibu, teman Bu Zabia. Sekelas PGA-nya dengan Ibu Zabia. Warajak di As-Sultan, landanan itu setelah Mawardi nggak ada, setelah yang lain lagi Pak Suhaimi nggak ada, beliau itulah yang nyapan kalau dimati. Itu kenikmatan sendiri. Hadisnya bunyi gini, Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumul qiyamati. Qala asyam ay rabbi amna'tuhu 'anit ta'am wa syahwat fin nahar fasfa'ni fihi. Di kauman kemarin hadis ini dibaca lanjutannya oleh Aramat Subuki. Saya baca sampai situ. Jadi agak panjang hadis. Puasa dan Quran itu pas hadirnya di Ramadan ini beneran. Ini kan sahrul Quran itu. Sahrul Siyam, sahrul Quran, sahrul Adim, sahrul Maghfirah. Ada orang yang nggak suka, jangan lagi menyebut sahrul Karim. Sahrul Fadli nggak ada. Ya, sahrul Maghfirah. Jangan lagi bilang sahrul Karim, kate. Wah, itu orang akan senang dengan aku baik. Itu yang dikir-dikir di sini. Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun. Kok nggak dilanjutin ngapain? Allahumma innaka afuwun. Nah gitu nafas. Enak gitu nih nama kita nih Pak. Kalau nyalep langsung jadi ya.
Namanya terkenal. Baik ya. Puasa dan Quran itu dua-duanya akan mensyafaati seorang hamba. Kenapa? Anak tunggu atau amal puasa itu bilang begini sama Allah, ya Allah, ayo Rob, ya Allah. Dia itu kularang supaya nggak makan, supaya mau nahan nafsu di siang hari. Mau. Kalau dibuat dialognya santai. Kok mau loh, maunya loh. Gitu Ramadan datang ada paket ibadah puasa dan kemudian diisi dengan banyak Al-Quran. Puasa terutama yang heran. Loh, udah biasa siang hari makan, sekarang saya cegah supaya nggak makan, kok mau? Padahal biasa siang hari suami istri silahkan halal, tapi begitu di siang hari tidak boleh. Kalau malam malah boleh. Kok mau? Nah itu yang heran itu puasa. Saking kagumnya puasa dilaporkan ke Allah. Dilaporkan ke Allah, minta sesuatu keistimewaan. Dengan izin Allah, puasa bisa menjadi syafaat. Jadi selain dari Nabi Muhammad, masih ada syafaat-syafaat kecil. Makanya syafaatnya Nabi Muhammad kalau dibilang besar, syafaatul ma'adin utama. Syafaatul utama. Syafaat yang agung. Kalau syafaat-syafaat kecil, termasuk puasa bisa mensyafaati. Termasuk kita teman-teman sesama teman bisa mensyafaati. Ingat, jadi kalau saya sesekali selfie dengan Pak Julius Basel, itu maksud saya supaya di surga nanti Pak Julius ingat, mana Pak Karim belum ke surga, nah gitu. Langsung protes gitu. Ya Allah, ada teman aku sering ketemu di masjid, biasa beribadah, terkenal baik, apa nggak masuk surga? Masa? Coba cari. Boleh aku keluar sebentar ya Allah? Boleh, silakan keluar dulu. Nah, dicarilah teman kita ada di neraka itu. Disyafaati oleh teman yang mukmin sesama mukminnya ini. Aku jadi saksi, dia orang baik ya Allah. Jadi itu cuma diucapkan di waktu meninggal saja sebenarnya. Nanti di sana itu lebih penting. Kita ini berharap sekarang. Bapaklah dulu kita ya, 15 Maret. Kalau bapak nanti dijamin masuk surga di sana, sudah duluan masuk surga setelah pada masa dan seterusnya kita tidak ketemu. Nah itu bapak itu nyari mana jamaah Al-Quran. Nah gitu. Jadi sesama mukmin itu bisa saling mensyafaati. Kalau kira kita tidak saling kenal wajah, tidak ingat waktu di dunia, ya sudah. Mana yang Pak Turitno yang mana? Jadi kalau perlu akrab-akrabkanlah. Makanya ada salam kanan kiri itu kan. Ada salam kanan kiri. Hikmah dari berjamaah ditambah dengan silaturahmi. Saya tidak nyalahkan lah kamu salam-salaman. Cuma tidak harus mesti tiap waktu. Sesekali ditinggalkan tidak apa-apa, karena itu bukan perintah. Sekedar membiasakan. Kalau kamu bilang sunnah, ya sunnah kecil. Jangan dipaksakan, jangan harusnya tidak. Setelah sholat berdiri salaman keliling, itu pembiasaan saja. Baik Bapak Ibu saudara sekalian dirahmati Allah. Jadi dengan informasi ini, mari kita berpuasa sebaik mungkin supaya puasa itu bisa mensyafaati kita nanti di hari kiamat. Ditambah lagi dengan Quran akan mensyafaati kita. Nah sudah banyak informasi yang menguntungkan begini, kok ada baik orang yang rugi. Ada baik orang yang rugi di bulan puasa. Siapa yang rugi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi hasil puasanya itu cuma lapar dahaga tok. Di hadis itu gak ada toknya. Gak dapat apa-apa, cuma lapar dahaga, rugi. Gitu kan, jadinya rugi, orang itu rugi. Satu lagi, man lam yada' qaula zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada orang yang tidak baca tinggalkan qaula zur
omongan-omongan yang zur itu ser. Kaulah zur, omongan-omongan ser yang arahnya yang nggak kuat itu. Wal amalabi, dan melakukan hal-hal yang semacam itu. Nonton, yuk, main game, bedak dulu HP itu Ramadan. Gunakan yang penting-penting baik. Waktu-waktu kosong itu baca Al-Quran, alihkan. Berarti beda loh Pak ya. Mohon maaf. Kalau tangan dua-dua ini, boleh orang curiga? Pegang HP tangan dua-dua ini, boleh orang curiga? Silakan curigai, karena itu tangan itu kanan kiri, jempol ini main. Tapi kalau main ini, ya HP di pelit tangan itu, oh ada aplikasi Al-Quran. Aplikasi Al-Quran itu bisa di scroll ke atas, bisa juga dibuat supaya lebih besar. Ada sudah masuk. Saya lebih suka aplikasi Al-Quran, Quran Madinah, standar Usmani. Nah itu besar, bisa dibesarkan. Enak. Ini pada baca Yasin, bawa buku Yasin, Pak Ustaz ngaca HP. Dikirain ngaca HP gitu, dalam HP saya nggak ada Yasin gitu. Ada. Jadi sekarang gitu, alihkan aja lah gitu. Atau dengar murotal. Jangan yang qaulaz zur, yang bau-bau ke situ tuh tinggalkanlah. Siapa puasa tapi tidak bisa meninggalkan qaulaz zur dan amalan-amalan zur, Allah tidak butuh. Laisa lillahi hajah, puji Allah, aku nggak butuh. Ngapa kan gawe kan? Nggak kuperintahkan. Jangan satu itu udah gak bagus. Ngapa ngan gawe kan tapi kamu tambahin yang ndak, yang seharusnya nggak masuk. Kemarin kan aku suruh ngecor baik, sudah dicor data sudah. Ngapa nak kau gambar-gambarin? Kamu, Bapak nanti siapa tahu di keramik. Jadi, udah usah banyak ide. Nah, gitu. Ide salah. Gitu. Kita ngamalkan, kita tambahi, maksud kita lebih bagus, tapi salah. Nah, yang kayak gitu aja. Allah bilang laisa lillahi hajah. Allah nggak merasa butuh dengan puasanya orang macam itu. Mestinya puasa baiklah, hiasi dengan yang baik-baik. Jangan sampai kamu rusak dengan qaulaz zur wal amalabi. Itu orang yang lah sudah susah payah seharian puasa, lapar dahaga, nahan nafsu, tapi giliran nafsu kecil, qaulaz zur wal amalabi masih digawekan. Ini orang rugi. Berdasarkan hadis ini. Satu lagi. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaghdab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Hadis-hadis terkenal dan ini muttafaqun alaih yang saya baca ini bukan tumpuan-tumpuan hadis dhaif bukan. Ya. Tidak percaya, nah ini buku diambil 2008 sampai jelek gitu. Buku diambil 2008 ketika oleh Kabak Kasra saya dipercaya untuk ngantar orang gaji PPHD namanya. PPHD saya setelah Yuk Publik sebelum Mas Teguh. Nah, urutannya gitu. 2017, 2007, Yuk Publik 2008, saya 2009, Mas Teguh, terus urut Kak Daroni, Julpan, terus ada kita bikin persatuan TPHD Tempu diketuai oleh Pak Julius Faisal. Baik. Jadi buku begini gratis, nggak ada orang yang ngambil karena memang tulisannya Arab toh. Sudah Arab gundul bisa, nggak ada yang bisa baca. Tapi aku ambil ada gunanya. Nah, di sini kecil tulisannya. Alhamdulillah saya belum pakai kacamata masih bisa baca. Apabila datang kepadamu
sudah datang kepadamu hari-hari puasa, ya kayak gini, maka fala yarfus, maka jangan kamu berbuat rofas. Kalau tadi qaula zur, rofas lebih tinggi dari zur. Maka jangan kamu berbuat rofas. Wala yashab, dan jangan pula kamu itu bebalahan, bertekar, ribut. Fa in saba ahadun, kalaupun seandainya kamu ditantang orang, dihina-hina, dicela-cela, jangan dibalas. Bahkan di sini al-qatalahu, atau seandainya ada yang dibunuh, ya, cuma nak dibunuh, bukan dibunuh beneran. Tadi acongi senjata, itu pun sampai bahasa orang sini teko kamu diancam sampai mak itu tuh, masih tidak boleh balas. Kalau kamu puasa, malyakul, sampaikan saja, ini mru'un shaim. Sorry, saya nggak akan meladeni kamu. Saya nggak akan melayani kamu. Saya ini sedang puasa. Cukup, stop. Nggak usah ngacung-ngacungkan senjata. Saya nggak bisa melayani. Saya sedang puasa. Kalau tingkatannya kita sudah sampai itu, masya Allah, itu orang yang nggak rugi. Itu orang yang nggak rugi selama puasa. Jadi kalau di hari puasa ini jangan rofas, jangan marah, jangan ributan. Ditantang orang saja dengan caci maki bahkan akan dibunuh. Bisa-bisanya kita itu punya ketahanan mental. Saya sedang puasa. Artinya puasa menjadi junnah. Asyamu junnatun. Ya. Perisai junnah itu. Ada yang menyebut wijak. Puasa itu sudah jadi wijak. Wijak itu kendali. Wijak itu sebenarnya tali yang nyantel di apa ini? Hidung kuda itu. Yang tinggal begitu ditarik pasti dijem. Jadi puasa itu fungsinya itu. Junnah itu ya perisai, dilawan orang tengkong-tengkong ditahan dengan perisai itu. Wijak itu fa innahu lahu wijak. Fungsi puasa itu wijak. Tarik kendalinya stop. Dan kuda-kuda itu sudah dilatih bahasa Inggris. Stop apa hop? Hop. Hop itu bahasa Belanda. Oh, bahasa Inggris. Ya kuda itu ngerti. Hop, 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 hop. Kalau ke kanan apa? Ke kiri apa? Nah, nggak apa lagi. Apa? Kalau ke kanan tuh nah, kalau selalu belok ke kiri itu giat. Belum pernah jadi kusir kuda? Nah, nggak usah jadi kusir kuda, duduk aja di samping kusir kuda. Nanti begitu kudanya kentut, kamu bilang, Pak, kudanya masuk angin, betul? Alah, keluar angin. Menang siapa? Ah, itu namanya debat kusir. Debat kusir dia akan pernah menang, karena dia bilang keluar angin, kita bilang masuk angin. Dan itu contoh itu Ki Haji Agus Salim, coba. Itu diplomat ulung lah internasional bisa kalah debat dengan kusir. Cerita itu nggak bisa hilang, Pak. Di buku-buku lama itu seneng baca. Jangan debat kusir. Uji, Pak. Ki Haji Agus Salim. Karena walaupun aku yang pernah di PBB pernah ngantem orang yang menghina kira-kira jenggot. Nah, di ruangan inilah ada kambing ujinya. Dibales. Mohon maaf saudaraku, saya hari ini akan ngomong dengan bahasa manusia. Nanti ada kesempatannya saya akan ngomong dengan bahasa anjing. Jadi orang yang ngerasani jenggot dia dibilang kambing tadi, langsung diantem dengan bahasa dia dibilang dengan anjing. Misalnya dia orang Jerman, langsung Ki Haji Agus Salim pakai bahasa Jerman pidatonya. Tapi saya akan bicara dengan bahasa manusia. Nanti ada kesempatannya saya akan bicara dengan bahasa anjing. Untuk itu yang merasa anjing keluar lagu.
Oh, tersinggung orang itu, dikirain Ki Haji Agus Salim gak ngerti bahasa dia waktu dirasani. Jangan coba-coba dengan orang Indonesia ya. Gitu, 9 bahasa dikuasai. Baik Bapak Ibu, 3 hadis ini menjadi pedoman kita. Ya, 3 hadis ini. Satu, benar-benar pernyataan banyak orang yang puasa tapi gak dapat apa-apa, rugi, kecuali lapar dan dahaga. Yang kedua, dengan ada konsideran kalau begini maka begini, istilah konsideran. Siapa yang tidak meninggalkan qaul zur dan amal abi, maka Allah gak butuh dengan puasanya, rugi. Makanya kalau puasa dan dibutuhkan oleh Allah, Allah butuh dengan puasa kita, gitu. Dan memang semua ibadah itu harusnya lillah. Puasa ini dinyatakan lillah ya Mas. Asyamuli wa ana adzibihi, kata Allah dalam hadis qudsi. Asyamuli, puasa itu untuk saya, milik saya puasa. Walaupun yang ngerjakan hamba-hamba saya, tapi puasa itu untuk saya. Dan saya sendiri yang akan menentukan pahalanya. Wa ana adzibihi. Saya sendiri yang akan memberi balasan puasa itu masing-masing orang. Karena puasa itu milik Allah, diawasi langsung dan akan ditentukan sendiri nilainya. Wajar Allah itu kemudian bisa memilah-milah. Ini kualitas 1, ini kualitas 2, ini KW3, ini kayak gitu. Nah, semoga kita berharap walaupun gak kualitas host tadi yang minimal yang tengah itu. Nah, hadis yang ketiga tadi adalah kita dilarang rofas, dilarang yashop atau yashop. Ada juga hadis yang menyebut yaghdab, jangan marah. Di kesempatan umum aja kita dibilang di bab sabar, jangan marah sampai 3 kali ya. Diulang sekali lagi. Latan glob farad dada miron. Nah, ini apalagi di puasa. Jangan rofas, jangan marah, jangan balas tantangan orang. Hampir mirip puasa ini naik 1 tingkat lagi sama dengan haji. Faman faradha fihi al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Kalau di haji 3 larangannya, kalau di sini 2 larangannya. Rofas dan yashab atau yaghdab. Kalau di haji fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Nah, makna jidal ini agak mirip dengan yashab tadi. Jangan rofas, ser gitu ya. Perasaan ser itu. Terus fala rafasa wala fusuqa, jangan berbuat fasik, dosa, ngambil sendal orang dan lain sebagainya. Oh, di haji itu banyak terjadi itu. Wah, bisa melepuh nanti kaki saya ini. Ayo sudahlah, sandal sapo baik depan pintu masjid ini pakai baik, nanti balikan lagi. Nah, habis waktu jam 6. Tapi rasa-rasa masih nyaman di masjid. Saya kasih bonus ya, biar selesai. Jangan rugi. Jadi itu namanya fusuk, fasik, perbuatan dosa. Walaupun sekedar gosok ya, namanya gosok. Nah, maka gak apa-apa saya nyebut. Pak Marwan Sobri tidak kalah itu. Keluar dari pintu, mana sandalku ini? Aku lah jauh sudah beli nasi maupun di depan di bawah bin Daud itu. Nah, beliau telanjang kaki, itu masih di lantai itu kan. Begitu, udah Pak stop situ, sampai di pagar itu dulu. Jangan Bapak keluar dari lantai yang biasa dilapin. Belum injak ke tanah depan bin Daud. Saya lari sebentar, 10 real, dapat kan sandal swallow KW tapi bukan swallow asli. Saya belikan nomor paling besar itu ya, kasihkan. Nah sudah, Pak pakai sandal. Jalan kita ke Misfala. Seminggu kemudian ngomong dengan ibu, balikkan duitnya Ustaz. Berapa tadi? Beli sandal 10 real. Bu, aku usah dibalikkan. Aku sedekah sama bapak. Udah apa? Dibalikkan 10 kali lipat. Kalau masa dibalikkan 10 real, 100 real.
tarikan kembar. Kadang-kadang asik kita ini kalau berteman di sana, ya kan Gus. Jadi wala rafasa wala fusuqa wala jidal, kalau di haji itu lengkap tiga. Jangan ngeres-ngeres gitu pikiran, ya. Kemudian jangan berbuat dosa, walaupun bohong-bohong kecil, nyuri-nyuri kecil, gosok tadi. Ditambah jangan berjidal. Rafas ini, yang rafas ini peluangnya banyak. Orang Indonesia ini suka nakal-nakal kecil ya. Orang Arab ini cantiknya kapan Ustaz? Ya tiap hari cantik, bukan gitu, kita udah cingkok. Kapan cantiknya orang Arab? Ujinya waktu cadarnya dibuka. Saya bilang kalau orang Arab ikut mazhab Syafi'i, maka waktu tawaf itu makruh pakai cadar, harus terbuka muka dan telapak tangan. Kamu berdoa saja, saya bilang. Ini ngajari gak bener juga Ustaz ini ya. Kamu berdoa saja, ada orang Arab ikut mazhab Syafi'i, tidak ikut mazhab Maliki. Jadi waktu dia tawaf pasti dibuka cadarnya. Nah dari situ baru kelihatan orang Arab cantik. Iya kan kalau gitu, aku tawaf kan? Nah ini diajari lah. Cuma tawaf pula batal. Yuk kok gitu kan? Ya kamu rafas, kamu ser-seran lihat orang Arab cantik. Nggak bisa rafas. Padahal amanah Al-Quran selama haji tidak boleh rafas. Jadi angen-angen aja Pak, tercetus di mulut. Wah kata cantiknya orang Arab itu. Apalagi dilanjutkan pikiran yang terus-terus yang lain. Oh, tidak bisa. Terus kalau busuk sudah. Di haji itu yang paling berbahaya lagi yang ketiga tadi, fala jidala, jangan berbantahan. Maka trik saya, bapak ibu tolong pisah. Naik bis, bapak ibu tolong pisah. Jangan sebelahan. Nah, misalnya ini bapak, anak, ini ibu. Jangan sebelahan. Apa pak? Nanti kamu jidal. Sudahlah, bapak belakang deh. Ibu depan. Sepakat ya, ibu depan semua, kita belakang. Oke. Begitu satu orang ngeyel, terserah aku lah, istri-istri aku, apa komentar-komentar itu. Aku terlender, tahu gak Pak? Oh, jidal aku ini dengan orang itu. Untungnya belum ucap niat. Kalau sudah mulai ucap niat, wah sudah. Ikhram kamu itu ternodai oleh perbuatan yang gak baik. Bukannya batal, tapi tadi walaupun umroh kate kuno gitu, walaupun puasa kate kuno. Ini saya kasih gambaran ya. Hampir sama artinya kita cara berpikir menghadapi puasa dan menghadapi haji itu. Latihan haji itu di puasa ini loh masalah begitu. Kalau kamu puasa ini beda gol, mana haji gol? Ya kan gol dulu, terutama jidal. Sudahlah Pak, turuti baik. Aku ini pengalaman. Bukan pengalaman diriku, pengalaman jadi petugas. Mulai dari TPAD 2008, diajari Om Juremi 2011. Tidak pernah berhenti ngantarkan orang umrah berada. Bapak ini tidak kalah, minta depan yang suami istri, kacamata hitam, wah keren gitu lah. Nah, mantan orang Gerot, udah turutin lah. Sampai udah hati-hati loh Pak ya. La rafasa wala fusuqa wala jidala. Mikat di depan itu di samping supir. Bapak itu di kursi pertama dengan istrinya. Mik di depan. Pokoknya begitu kita selesai ucap niat labbaik Allahumma umratan, bergeraklah bis ini menuju Mekah. Jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Terutama yang berpeluang di jidal. Baru 1 jam ibunya nyari tas. Tasnya lebih. Cuma dalam perasaan saya nggak mungkin ketinggalan di Bir Ali. Terbawa. Cuma ada tahu nyelip di mana. Pak, mana tas aku? Kamu itu tidak nitip aku. Kamu bawa dewe. Pak, aku bawa ini. Gimana? Supaya berhenti. Tidak bisa Bu, tidak bisa. Kebutuhan satu orang nyuruh balik lagi bis ini 1 jam perjalanan balik ke Bir Ali nyari tas kamu. Sorry. Ini yang saya maksudkan jidal itu.
peluang jeda tuh justru ternyata orang-orang yang suami istri sok mesra gitu. Ternyata malah berpeluang jeda. Sudahlah, pada saat gaji lepaskan semua itu. Plong pikiran gitu nah. Ikuti aturan. Bisa jadi saran-saran mutawif, saran-saran torleder, pembimbing ini kadang-kadang ngeno di kamu. Nah, itu kalau kemudian segala sesuatu diantisipasi dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan sikap yang jelas, mudah-mudahan aman. Itu, nah ini namanya jeda. Coba saudara ada yang bisa temukan tasnya ibu ini, ada kode apa Bu? Ada kode namanya NN. Ketemu di dalam bestullah. Nah, tadi bilang apa saya? Bapak belakang, ibu di depan. Ibu kalau nyari tas nggak langsung berbalah dengan kamu, mesti nyari kamu dulu. Nyari apa Bu? Lah tetap mesra gitu kan. Nyari tas Pak, di depan orang banyak kan nggak mungkin langsung langsung ter gitu. Nah ini pengendalian diri yang semacam ini sekarang dilatihkan di puasa ini. Kalau kita baca mengendalikan diri yang tidak mudah langsung sinyalnya itu jangan 220 lah. Sekarang 110 dulu di puasa. Ya besok-besok lagi dibuat 220 silakan. Sekarang ini pokoknya stroke-nya itu agak kurangi dikit 110. Nah, jadi dipancing kayak apa saja, kita nggak ingin rugi selama Ramadan. Supaya tidak rugi triknya itu. Saya kasih bonus. Jaga sholat. Kita pakai J berapa ya? Jaga sholat. Jangan sampai ada yang lepas 1 hari 5 waktu. Udah puasa kok gak sholat, justru orang banyak bertanya, sah gak puasa? Maka dia mana? Jaga sholat, jaga puasa. Jangan terlalu cengeng. Baru sakit panu aja udah gak puasa. Tahankan gitu. Sudah dilihat dari pagi sampai sore, baru panas dikit aja, oh ini enaknya minum kayak gini. Jaga puasa. Jaga lisan, terutama qaulaz zur. Jaga akhlak suami istri mesti baik-baik puasa-puasa ini. Bapak ke ibu, ibu ke bapak, bapak ibu ke anak-anak, ke orang tua dan seterusnya. Jaga akhlak, jaga sikap. Umpama kamu haid, ibu-ibu boleh makan, cuman makanmu itu jangan overacting. Nah apa makan lemah, jangan main itu. Mentang-mentang tidak puasa, memang boleh, tapi jangan lata jahar, jangan kamu tampakkan gitu. Nah yang berbahaya itu kalau dia tidak ada udzur, tidak puasa terang-terangan. Nah itu sudah. Kalau ibu tadi kan cuma kurang bagus bayar akhlak. Ini tidak puasa, gak ada udzur yang jelas. Si kok jualan duku, si kok nyicip, yang jualan rokok. Nah sudah. Itu apa namanya itu? Gerobak buruk turun tebing, sapinya gila. Gerobak buruk, sapi gila turun. Iya ada istilah itu urusan Teguh yang ngomongkan pertama. Gak lebih tua dari Pak Teguh, aku tuh 90 masuk ke sini itu sudah dengar istilah itu. Gerobak buruk, tarik sapi gila, turun tebing. Oh Pak Kohar Ilyas dulu istilahkan itu pengadilan agama Pak Kohar yang samping Masjid Ramadan. Jangan begitu ini cak gerobak buruk, sapi tarik sapi gila, turun tebing sampai bawah hancur berantakan jalan. Jangan gitu. Jadi nggak boleh. Jadi sudah nggak puasa, nggak punya alasan, udzurnya nggak jelas, terang-terangan. Nah ini pengalaman di pasar apa itu? Sikok jualan buku misalnya, cicip, awal juga cicip, manis. Jam 11 siang, yang jualan rokok, dengan nggak puasa, tidak. Nah datang, woi kan lama ini nggak puasa sembunyi dikit. Nama cuma kuning, sembunyi, satu sembunyi ya, tapi makan. Nah itu yang namanya berburuk sapi kilo. Itu hadisnya jelas Pak.
Sebagai penutup hadis ini, kullu ummati mu'afin illal mujahirun. Ini masjid Al-Qahar ya. Sebelah sana masjid Muhajirin. Tapi hadis ini hati-hati, bukan Muhajirin yang saya sebut. Kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Mujahirin apa muhajirin? Mujahirin apa muhajirin? Oh kan? Ketukar-tukar. Mujahirin. Apa? Mujahirin. Kalau muhajirin bagus, orang-orang hijrah. Mujahirin. Kalau kamu potong mujahir. Udahlah, biar gampang ingat. Hadis ikan mujahir. Pak? Hadis ikan. Kullu ummati mu'afin. Semua umatku ini salah apapun masih mungkin dimaafkan. Dimaafkan, insya Allah dimaafkan. Kamu salah apa baik? Allah itu maha ghafur, maha rahman, maha rahman, maha rahim. Ya, inna Allah ghafurur rahim, gitu kan? Allah maha pengampun lagi maha kasih sayang. Salah apapun umatku ini masih mungkin dimaafkan, kecuali mujahir. Model-model ikan mujahir ini yang nggak dimaafkan. Yang berani terang-terangan siang hari makan depan umum, berani nantang lagi. Pak, jangan nggak puasa dulu. Nah apa kok? Mulut-mulutku, perut-perutku, puasa nggak puasa terserah aku. Neraka kamu biarin neraka aku nanti dewek. Masuklah surga. Yang ini yang mujahirin, mujahir, Pak ya, bukan muhajir. Pindah huruf saja bahaya bahasa Arab itu. Halo, berarti orang ngaji itu penting. Jangan salah sebut illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir, yang berani berdosa menantang terang-terangan pada manusia dan pada Allah. Naudzubillah min. Dari anak-anak kita yang kadang-kadang umur-umur muda agak dongak dikit begitu tuh, ingatkan. Ada puasa, nah jangan malu-maluin orang tua. Makanlah di dalam baik, yang di luar. Malu bapak. Nah, karena masuk kelompok mujahir. Nah oleh-oleh pulang kamu mujahir kan? Ngaji kita pagi ini, jangan rugi, jangan jadi orang rugi selama puasa, tapi jadi orang rugi gara-gara kita salah sikap dan tidak ngerti ilmu. Mudah-mudahan 4 hadis jadinya saya baca dalam rangkaian ngaji kita pagi ini, semoga bermanfaat. Dan kita tutup sama-sama dengan tasbih ifarah. Subhanallah.